Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 231 sampai bab 235. Bab 231, 1 tahun pengasingan, konferensi dan pertarungan. Sebelum pergi, Wu Yun memberikan semua jenderal perang spiritual yang halus kepada ayahnya. Dan metode pengoperasiannya juga diinformasikan sepenuhnya. Bagi keluarga Wu, para jenderal yang bisa menyaingi kultivator ke-6 dan ke-7 dari alam bela diri sejati sudah menjadi makhluk luar biasa. Kecuali Wu Yun di seluruh keluarga, hanya Wu Tian yang mencapai alam Lingwu. Bagi Wu Yun pribadi, para jenderal spiritual ini masih jauh dari cukup. Setelah pertempuran dengan Heping Ningzong, dia tiba-tiba menemukan. Di hadapan kekuatan yang sangat dahsyat, benda-benda ini seperti mainan anak-anak dan tidak berpengaruh sama sekali. Itu sebabnya para pejuang spiritual ini tidak dibebaskan sebelumnya. Dia harus menyempurnakan prajurit yang lebih kuat agar efektif. Prajurit tingkat bumi, bahkan tingkat surga, tingkat dewa. Keberadaan itulah yang sangat dapat membantu Wu Yun. Tapi ini semua untuk nanti. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memaksimalkan alkimia dan budidaya dalam waktu 1 tahun. Di turnamen dan setahun kemudian, kami harus menjadi yang teratas. Dan duel setelah konferensi Doudan harus dimenangkan, jika tidak, konsekuensinya mungkin lebih tidak nyaman daripada kematian. Sebelum berangkat, Wu Yun awalnya ingin pergi ke Sekte Fei Yun untuk menemui Fatih Li Dao dan yang lainnya. Setelah memikirkannya, sebaiknya aku lupakan saja. Sekarang aku dalam masalah, aku ingat terakhir kali aku ditangkap oleh Sekte Master Binatang karena terlalu dekat denganku. Lebih baik jaga jarak, untuk berjaga-jaga, dan tidak ingin menyakiti lagi teman-teman di sekitarmu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Wu, Wu Yun datang ke Danceng Cholege. Melalui wakil dekan, dia menemukan dekan Ling Yuan Wu. Tanyakan tentang alkemis tingkat 8. Dekan memberitahunya bahwa dibutuhkan waktu 1 tahun bagi alkemis tingkat 8 untuk datang ke Akademi Danceng. Terlebih lagi, jika Wu Yun gagal memenangkan tempat pertama di turnamen alkimia, tidak akan ada pintu belakang, dan alkemis tingkat 8 tidak akan melihatnya. Hal ini memperkuat kemauan Wu Yun, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Bai Ling, dia harus melakukan langkah itu. Kembali ke kediaman Li Yanran, dia memberitahu Li Yanran, Bai Ling, dan Xiao Jin bahwa dia akan mengasingkan diri selama setahun. Awalnya, Xiao Jin akan dikirim kembali ke pegunungan Wuling dan diserahkan kepada ayahnya. Namun di luar dugaan, Xiao Jin dan Bai Ling memiliki hubungan yang begitu dekat sehingga ketika mendengar Wu Yun ingin mengusirnya, ia bahkan menitikkan air mata kesedihan. Meskipun Wu Yun tahu ini hanyalah tipuan kecilnya, karena dia ingin tetap di sini, dia bisa melepaskannya. Baginya, lebih baik Xiao Jin ada di sini, setidaknya Bai Ling tidak akan terlalu kesepian. Ketika dia pergi ke ruang retret di gunung belakang, Wu Yun ingin mencoba melihat apakah dia bisa memasuki lautan energi spiritual di ramuan emas dan berlatih sebentar. Jika Anda bisa pergi ke sana dan berlatih selama setahun, seberapa cepat? Bahkan Wu Yun sendiri tidak bisa membayangkan level apa yang bisa dia capai dalam 1 tahun. Tapi kebenaran selalu begitu kejam. Tanpa kejutan apapun, mustahil untuk dimasuki. Adapun rubah iblis Bailier, Wu Yun mencoba membangunkannya. Tapi entah apa yang salah, ia menyusut menjadi bola kecil, seperti anak kucing, tidak bergerak, jelas masih tidur. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menaruhnya di ruang retret. Dia pertama kali memasuki Martial Realm Stardust. Selama periode waktu ini, Yi Yi telah berlarian di luar, tetapi dia sudah lama tidak berlatih. Sekarang dia telah berkultivasi di alam bela diri bumi,
dia secara alami akan memasuki level alam bela diri bumi di bintang alam bela diri. Meskipun semakin tinggi level kultivasinya, semakin sulit untuk meningkatkan level kultivasi seseorang dengan mengandalkan berburu monster di Martial Domain Starplate. Namun dibandingkan latihan retret yang membosankan, kecepatannya masih jauh lebih cepat. Saat Wu Yun mundur, selain Sekte Wan Sheng, yang telah kehilangan Hua Xingchen, tidak diketahui rencana apa yang direncanakannya. 3 kekuatan besar lainnya sudah mulai beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. 3 tuan muda paling berbakat di bawah sekte mereka semuanya telah memasuki keadaan mengasingkan diri. Meskipun mereka masih tidak terlalu memperhatikan Wu Yun, mereka tetap tidak berani gegabah dengan sikap hati-hati. Dalam sekejap mata, butuh 8 bulan. Selama 8 bulan, Wu Yun melakukan pembunuhan besar-besaran di alam bela diri bumi dalam bintang alam bela diri. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami tidak dapat membantai seluruh penonton. Tapi dia memiliki shadow martial spirit dari martial god, ini adalah martial spirit yang membawa aura martial god itu sendiri. Semua monster terlalu takut untuk menghadapi Wu Yun secara langsung. Selain itu, Wu Yun sekarang memiliki roh naga bumi. Meskipun monster di Martial Realm Stardust didasarkan pada Martial Realm sebagai prototipe. Namun makhluk seperti naga adalah eksistensi paling mulia dimanapun mereka berada. Setelah mencium aura naga di tubuh Wu Yun, monster-monster ini semakin ketakutan. Dalam 8 bulan terakhir, Wu Yun rata-rata telah membantai dan melahap monster alam bela diri bumi setiap 3 hari. Artinya, monster alam bela diri bumi ini sulit ditemukan. Jika jumlahnya cukup, Wu Yun mungkin dapat meningkatkan budidayanya ke tingkat yang lebih tinggi. 8 bulan kemudian, Wu Yun terus mencapai kondisi puncak alam bela diri bumi tingkat ke-9. Pada saat ini, yang kurang darinya bukanlah lagi energi spiritual dalam dantiannya sudah mencukupi sepenuhnya. Untuk menerobos, yang dia butuhkan adalah peluang. Kesempatan untuk melakukan terobosan, ini lebih terkait dengan kemampuan Wu Yun dalam memahami latihan. Tidak peduli seberapa membabi buta membunuh dan menyiksa, melahap energi spiritual tidak ada pengaruhnya. Energi spiritual di alam bela diri bumi hampir jenuh, jika ingin melahapnya lagi, Anda hanya bisa menerobos ke alam tian bela diri. Dalam 8 bulan, ia mencapai kondisi puncak seni bela diri bumi tingkat 9 dari seni bela diri bumi tingkat 6. Kecepatan seperti itu akan sangat menakutkan bagi orang biasa, tetapi Wu Yun masih belum puas. Sayangnya, setelah 8 bulan, saya baru mencapai puncak seni bela diri bumi tingkat 9. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri tanpa daya. Jika keluhan ini didengar oleh orang luar, semua orang mungkin akan mengutuknya. Ini terlalu megah, apalagi yang kamu inginkan. Bahkan Du Fenglin dan yang lainnya, yang dikenal sebagai jenius terbaik di benua selatan. Butuh waktu 3 tahun untuk menyeberang dari alam bela diri bumi ke alam tian bela diri. Namun, mereka yang mengenal Wu Yun tidak akan mengatakan bahwa dia sok. Karena dia memang telah mencapai kecepatan yang lebih mengerikan. Bagaimanapun, dialah yang terus-menerus melintasi alam Shizong setelah meminum anggur roh buah Qi Huang sebelumnya. Sudah kurang dari setahun sejak dia memulai di alam bela diri bumi tingkat pertama dan sekarang mencapai alam bela diri bumi tingkat ke-9. Dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Menghitung waktu, 9 bulan telah berlalu. Karena energi spiritual telah mencapai titik kritis, Wu Yun meninggalkan Wu Yu Stardust dan muncul di ruang rahasia lagi. Sekarang waktunya hampir habis, dia tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu menunggu terobosan. Yang menantinya bukan hanya duel, tapi juga turnamen dan. Sudah kurang dari 3 bulan sejak konferensi dan 1 tahun. Dan keterampilan alkimianya masih pada level alkemis tingkat ketiga. Jika ingin mendapat juara pertama di turnamen dan, keadaan ini masih jauh dari cukup.
Anda setidaknya harus mencapai Master Alkimia terbaik tingkat barat untuk mendapat kesempatan bersaing memperebutkan tempat pertama. Lagi pula, aku khawatir alkemis muda terbaik di seluruh benua selatan akan datang saat itu. Du Fenglin dan 3 orang setingkat Tuan Muda Tianjiao lainnya juga akan berpartisipasi. Wu Yunyi tidak tahu pada level apa keterampilan alkimia mereka, tapi itu pasti tidak lebih rendah dari level barat terbaik. Dalam 3 bulan tersisa, Wu Yun tenggelam dalam alkimia siang dan malam. Akhirnya, dia memenuhi ekspektasinya. Dengan bakatnya yang luar biasa jauh melebihi orang biasa, dia akhirnya menaikkan level alkimianya ke level atas di barat. Namun jalan masih panjang sebelum mencapai level barat terbaik. Sedangkan untuk tingkat kultivasinya, dia masih gagal menerobos dan tetap berada di puncak seni bela diri bumi tingkat ke-9. Meskipun saya kadang-kadang memiliki persepsi, saya masih tidak dapat menemukan peluang untuk melakukan terobosan. Tapi yang tidak diketahui Wu Yun adalah, sebulan yang lalu, Du Fenglin dan mereka bertiga keluar dari pengasingan satu demi satu. Bab 232, para pahlawan berkumpul bersama, pada malam pertempuran dan. Dia layak berada di level Tuan Muda yang bangga. Dan tingkat kultivasi mereka juga meningkat pesat, melintasi 2 langit untuk pertama kalinya dan mencapai alam Tianwu tingkat ketiga. Dilihat dari budidayanya saja, dia jauh melampaui Wu Yun. Di atas alam Tianwu, setiap alam kecil sangatlah berbeda. Bahkan jika Wu Yun mencapai alam Tianwu tingkat pertama, masih ada kesenjangan besar antara dia dan mereka. Terlebih lagi, kini Wu Yun bahkan belum mencapai alam Tianwu dan masih berada di puncak alam bela diri bumi tingkat 9. Meskipun hal-hal ini telah menyebar ke dunia luar, Wu Yun sama sekali tidak menyadarinya. Setahun telah berlalu dan inilah waktunya untuk keluar dan meregangkan otot Anda. Setahun kemudian, Bailier masih belum bangun, jadi Wu Yun memeluknya lagi. Tinggalkan ruang retret dan berjalanlah mengelilingi akademi. Saat konferensi Do dan semakin dekat, kampus menjadi sangat ramai, dan semua orang membicarakan tentang konferensi Do dan. Selain orang-orang dari Akademi Kota Dan, ada juga banyak alkemis kuat dari kekuatan lain yang juga buru-buru datang untuk berpartisipasi dalam turnamen Kota Dan ini. Pemenangnya tidak hanya mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dan belajar tatap muka dengan alkemis tingkat 8. Anda juga bisa mendapatkan banyak reward menarik yang disediakan oleh Dancheng Academy. Meski tidak menjelaskan apa itu, hasil karya Akademi Dancheng sudah pasti cukup menarik semua orang untuk mengambilnya. Kedua hal ini cukup menarik. Dari seluruh benua selatan, hampir semua alkemis muda dengan reputasi tertentu datang ke sini. Di antara kerumunan yang ramai, Wu Yun juga mendengar banyak orang membicarakan Du Fenglin dan yang lainnya. Pernahkah Anda mendengar bahwa Tuan Muda dari Sekte Pingning telah menembus alam Tianwu tingkat ketiga, dan tingkat alkemis juga telah menembus ke alkemis tingkat kelima? Dia disertifikasi di Akademi Dancheng beberapa waktu lalu. Tidak hanya dia, Tuan Muda Kilong dari Lembah Naga Giok dan orang suci Ziyou dari Istana Lili juga telah menembus alam Tianwu tingkat ketiga. Pada saat yang sama, tingkat alkimia mereka juga telah mencapai tingkat kelima. Hei, kudengar Wu Yun punya janji dengan mereka setahun yang lalu, dan dijadwalkan setelah konferensi Do Dan. Aku ingin tahu level apa yang telah dicapai Wu Yun. Level apa yang bisa dia capai? Bisakah dia sebanding dengan Tuan Muda dari kekuatan besar ini? Dia hanyalah seorang pria dengan potensi arogan. Jika Akademi Dancheng tidak melindunginya, dia akan mati berkali-kali. Wu Yun hanya bisa mengerutkan kening setelah mendengar diskusi ini. Setelah melalui banyak hal, dia bisa menutup telinga terhadap ejekan dan penghinaan. Namun berita tentang Du Fenglin dan yang lainnya menerobos ke alam Tianwu tingkat ketiga masih membuat Wu Yun merasa lebih stres. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa setiap tingkat setelah alam Tianwu berbeda seperti langit dan bumi dan sangat sulit untuk dilintasi. Dengan kata lain,
5 kultivator alam Tianwu tingkat pertama mungkin tidak dapat memperoleh setengah dari manfaat dari satu kultivator alam Tianwu tingkat kedua. Terlebih lagi, dia berada di alam Tianwu tingkat ketiga. Selain itu, Wu Yun belum benar-benar mencapai alam Tianwu tingkat pertama. Meskipun pembukaan 8 meridian dan bayangan Dewa Perang secara bersamaan dapat menutupi beberapa celah, menurut perkiraan Wu Yun. Lawan yang bisa dia lawan paling banyak berada di sekitar alam Tianwu tingkat kedua. Selain itu, perkiraan ini masih didasarkan pada tingkat kultivasi orang biasa. Ketiga orang ini berada pada level Tuan Muda Tianjiao, dan mereka dapat mencapai titik tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan lebih sakit kepala. Selain itu, saya tidak menyangka mereka telah menjadi alkemis tingkat 5 bersertifikat. Meskipun Wu Yun sudah bisa menyempurnakan ramuan tingkat barat tingkat atas, dia belum disertifikasi oleh akademi. Dalam arti tertentu, dia hanya bisa disebut sebagai alkemis tingkat ketiga tingkat atas. Memikirkan hal ini, mau tidak mau saya merasakan banyak tekanan. Ketiga orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Seperti yang Du Fenglin katakan, Hua Xingchen memang yang paling lemah di antara mereka. Wu Yun mengerutkan kening dan perlahan melewati para siswa yang berdiskusi. Ketika mereka melihat Wu Yun, mereka langsung tutup mulut dan memandangnya dengan aneh. Meskipun hatinya merasa jijik, dia tidak pernah berani melakukan apapun pada Wu Yun secara terang-terangan. Bagaimanapun, dekan telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menargetkan Wu Yun sebelum pertarungan dimulai. Keagungan dekan Ling Yuanwu, setidaknya di benua selatan, mungkin tidak ada yang berani menentangnya. Siapa yang berani menghujat keagungan seseorang yang bahkan berani menghajar penguasa sekte 10.000 orang suci? Setelah Wu Yun pergi, diskusi mereka dimulai lagi. Kembali ke kediaman Li Yanran. Bai Ling dan Xiao Jin sangat senang melihat Wu Yun. Saat dia melihat Xiao Jin, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut. Tingkat kultivasi Xiao Jin benar-benar melonjak ke alam bela diri sejati tingkat pertama di tahun ini. Ketika Wu Yun membawanya kembali, itu hanya di alam bela diri spiritual tingkat pertama, tetapi itu benar-benar melintasi seluruh tingkat utama untuk pertama kalinya. Kecepatan ini setara dengan garis keturunan yang diwarisi dari binatang suci, monyet suci. Tidak bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Sedikit lebih buruk dari Wu Yun. Tapi ketika Wu Yun bertanya pada Xiao Jin apakah dia telah menelan harta peri atau semacamnya, dia tercengang lagi, kali ini dia benar-benar tercengang. Meskipun tidak butuh waktu 1 tahun baginya untuk berpindah dari alam Lingwu ke alam bela diri sejati. Tapi berapa banyak peluang yang dia miliki saat itu? Berapa banyak harta yang dimiliki kemampuan menelan di Sekte Fei Yun untuk mencapai kecepatan ini? Selama periode ini, saya juga pergi ke lautan energi spiritual di dalam ramuan emas untuk berlatih beberapa kali. Dan menurut Xiao Jin, ia malah bermain-main dengan Bai Ling dan bahkan tidak sempat berlatih. Selain bermain setiap hari, saya tidur. Dalam keadaan ini dan dengan kecepatan ini, Wu Yun hampir menyemburkan darah. Dia sendiri telah disebut monster oleh banyak orang, tetapi pada saat ini, dia mau tidak mau ingin berteriak, monster yang sebenarnya ada di sini. Anda dapat meningkatkannya saat tidur. Pada saat yang sama, saya harus menghela nafas dengan emosi bahwa klan dari garis darah monyet suci ini memang layak menjadi binatang dewa, dan itu sangat kuat. Mengenai semua ini, Li Yanran sudah mati rasa. Pertama, dia bertemu dengan penjahat Wu Yun, dan sekarang penjahat ini membawa kembali penjahat kecil. Dia merasa seperti telah terjun ke dalam kerumunan monster. Tapi di saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan Wu Yun. Li Yanran tentu saja mendengar tentang terobosan Du Fenglin. Sekarang tanyakan pada Wu Yun keadaan apa yang telah dia capai sekarang. Saya harus mengatakan bahwa Li Yanran masih sangat cantik, kecantikannya yang dewasa dan menawan memberikan perasaan jeruk yang tak tertahankan. Wu Yun melihat ekspresi khawatir di wajah cantiknya, dan suasana hatinya yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi rileks.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun banyak orang di luar menginginkan nyawanya, namun tidak pernah ada kekurangan orang di sekitar Anda yang peduli terhadap Anda. Ouyang Yu, Li Yanran, Mu Zirou, Del. Mereka semua cantik kelas 1, tapi mereka selalu menjaga hubungan yang samar dan ambigu dengan diri mereka sendiri. Ini bukanlah suatu kebahagiaan. Wu Yun tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum, berkata, apakah kamu mengkhawatirkanku lagi? Li Yanran tertegun sejenak, pipinya memerah, dan nadanya sedikit malu-malu, dan dia berkata, jangan kasar. Meskipun kamu lebih kuat dariku sekarang, bagaimanapun juga aku adalah gurumu. Kamu. Terima kasih telah menjaga Bai Ling dan Xiao Jin selama ini, terutama Bai Ling, terima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tidak, aku juga menyukainya, bukan hanya karena kamu. Ini jelas pertama kalinya Li Yanran melihat ucapan terima kasih yang begitu tulus dari Wu Yun, dia sedikit kewalahan dan telinganya memerah karena malu. Meski enggan mengakuinya karena identitasnya, Wu Yun sudah menempati tempat di hatinya. Jangan khawatir, kapan aku, Wu Yun, gagal? Wu Yun berkata dengan ringan. Dalam sekejap mata, besok adalah hari dimulainya konferensi Doudan. Bab 233 Konferensi Dan. Kota Dan saat ini ditakdirkan untuk menjadi semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konferensi alkimia 3 tahunan dapat dikatakan sebagai impian semua alkemis muda di seluruh benua selatan. Terlepas dari apakah Anda berasal dari Akademi Danceng atau bukan, selama level alkemis melebihi level barat, Anda dapat berpartisipasi. Dari sini, Anda dapat melompati gerbang naga dan masuk ke jajaran alkemis teratas di seluruh benua selatan. Dapatkan perhatian semua orang. Jika kekuatannya cukup unggul, Anda bahkan bisa diterima di benua hutan belantara, istana alkemis tertinggi. Perhatian dan hundian. Begitu dia disukai oleh istana Danhun, saya khawatir seluruh benua selatan akan menerima kejayaan. Namun tidak mudah untuk menarik perhatian istana Danhun. Dalam beberapa dekade terakhir, karena rendahnya kualitas alkemis di benua selatan, istana Danhun bahkan menyerah dalam pemilihan alkemis muda di benua selatan. Saya tidak tahu apakah mereka akan datang kali ini. Wu Yun buru-buru menemukan wakil dekan dan lulus sertifikasi, tetapi dengan tergesa-gesa, dia hanya mensertifikasi medali alkemis tingkat barat yang telah selesai. Kemudian, ditemani oleh Li Yanran dan yang lainnya, mereka datang ke Dan City Arena di Akademi Kota Dan. Ini adalah tempat yang khusus dibuat oleh Dan Cheng Chol Lege untuk menyambut acara akbar ini. Lahannya cukup luas untuk menampung ratusan ribu orang. Meskipun acara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini lebih dari sekadar ratusan ribu orang yang datang untuk menontonnya. Namun nyatanya, venue ini belum pernah terjadi sebelumnya di benua selatan. Di papan pajangan kristal selebar puluhan meter di depannya, nama-nama kontestan digulir secara bergantian. Wu Yun melihat secara kasar dan menemukan bahwa jumlah orang yang berpartisipasi kali ini tidak kurang dari 1.000. Aku hanya bisa menghela nafas, benua selatan ini benar-benar seekor harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Tidak kurang dari 1.000 alkemis muda di bawah usia 30 tahun yang telah mencapai tingkat barat. Tentu saja, Wu Yun juga dapat menebak bahwa di antara ribuan orang ini, mungkin ada kurang dari 200 orang yang benar-benar mampu dan berbakat. Sisanya sebagian besar terakumulasi seiring berjalannya waktu. Meskipun ramuan tingkat barat dapat dimurnikan, mungkin semuanya adalah ramuan kematian tanpa spiritualitas. Dan ini juga merupakan hal yang paling tabu bagi para alkemis. Di sisi lain, hal ini juga membuktikan sulitnya meningkatkan level seorang alkemis. Di seluruh benua selatan, terdapat ratusan juta orang, tetapi hanya 1.000 orang yang dapat mencapai level Master Alkimia Barat sebelum usia 30 tahun. Meski ada beberapa orang yang tidak datang untuk berkompetisi, namun seharusnya tidak banyak.
Wu Yun melihatnya dan melihat ribuan tim peserta dibagi menjadi 100 kelompok. Setiap kelompok yang terdiri dari 10 orang secara pribadi dipimpin oleh 2 wakil presiden Universitas Dancheng, yang memimpin sekelompok pejabat senior Universitas Dancheng untuk bertanggung jawab atas penilaian. Di setiap grup, pilih 3 ramuan terbaik di grup yang sama untuk memasuki babak kompetisi berikutnya. Wu Yun ditugaskan ke grup 82. Tidak ada level alkemis yang ditunjukkan setelah nama-nama ini, jadi Wu Yun tidak tahu lawan apa yang harus dia hadapi. Namun di grup ke-82 ini, ia juga menemukan sesuatu yang sangat ajaib. Qin Huaiyue sebenarnya ada di dalam, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia juga mencapai level alkemis tingkat barat. Kecepatan ini tidak lagi lambat. Awalnya, dia dan Wu Yun datang untuk mengikuti ujian masuk sekolah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya jika dia tidak bertemu denganku terakhir kali, Qin Huaiyue akan menjadi jenius pertama di generasi itu. Adapun kelompok lainnya, Wu Yun mengamati mereka sebentar dan hampir tidak menemukan siapapun yang dia kenal. Namun mereka berada di kelompok ketiga, kelompok ke-21, dan kelompok ke-36. Ketiga kelompok ini masing-masing melihat nama Du Fenglin, Qilong, dan Zhou. Mau tak mau aku mengerutkan kening, yang lain belum memahaminya, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati untuk saat ini. Namun ketiga orang ini adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Dia adalah lawan paling tangguh yang bersaing memperebutkan tempat pertama. Pada saat ini, yang bisa dia dengar hanyalah suara yang familiar. Saudara ketiga, saudara ketiga. Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Qin Hai dan Qin Qi dari keluarga Qin, ditemani oleh Qin Huaiyue yang agak enggan. Guru Li, kamu di sini juga. Qin Hai menyapa Li Yanran, lalu berkata kepada Qin Huaiyue yang tampak enggan. Kenapa? Kenapa kamu tidak berteriak saat melihat paman ketigamu? Qin Huaiyue berkata dengan suara yang sangat asing, paman ketiga. Wu Yun terkekeh. Qin Huaiyue dulunya adalah seorang anak kecil, dan sifatnya tidak buruk. Sekarang setelah masalahnya selesai, tidak perlu mempermalukan orang lain sepanjang waktu, dan berkata, panggil saja aku dengan namaku dari sekarang. Qin Huaiyue langsung senang, dan Qin Hai berkata, saudara ketiga, karena Kuanzi satu grup dengan Anda, saya harap Anda akan menjaga saya ketika saatnya tiba. Wu Yun tersenyum tipis dan mengangguk. Namun nyatanya, dalam kompetisi seperti ini, dia tidak bisa mengurus apapun, 3 besar akan maju. Tapi dia berhutang budi pada keluarga Qin terakhir kali, dan sekarang mereka meminta sesuatu, dia tentu saja tidak bisa menolak. Mari kita bicarakan nanti. Pada saat ini, semua alkemis yang berpartisipasi masuk ke tempat penilaian satu demi satu, berdiri di barisan depan, dan menemukan tempat duduk mereka. Ada 100 platform batu di lokasi penilaian ini menurut kelompok di plakat kristal, semua orang dengan cepat menemukan tempatnya. Saat ini, seluruh tempat penilaian sudah penuh sesak, tempat yang mampu menampung ratusan ribu orang itu ternyata penuh dengan kursi, pemandangannya belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, hanya ledakan jeritan keras yang terdengar di tempat tersebut. Wu Yun menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Du Fenglin, Qilong, dan Zhou memasuki tempat tersebut. Tak heran jika semua orang berteriak, mengingat status mereka termasuk generasi muda teratas di benua selatan, mempelajari alkimia, dan seni bela diri. Wu Yun berdiri di belakang, memperhatikan semua ini dengan tenang. Jeritan datang dan pergi, tetapi di antara jeritan itu, banyak orang mulai mencari Wu Yun. Selama penilaian alkemis tingkat kedua, dia menarik energi langit dan bumi dan bergabung ke dalam ramuan. Akhirnya, atas nama alkemis tingkat kedua, dia membuat ramuan tingkat ketiga terbaik. Wu Yun dipromosikan menjadi alkemis tingkat 3 teratas, level apa yang telah dia capai sekarang. Di tengah teriakan dan teriakan kerumunan,
Du Fenglin dan 3 lainnya juga menemukan platform batu alkimia mereka sendiri. Ada bekas arogansi di wajah ketiga orang itu, mereka semua hanya memandang diri sendiri dan tidak mempertimbangkan orang lain. Memindai lapangan dengan mata dingin, mereka sepertinya mencari sesuatu. Tapi bisa dilihat dari mata mereka bahwa mereka mungkin tidak menemukannya. Ayo pergi, waktunya hampir habis. Wu Yun berkata dengan lembut kepada Qin Huaiyue. Karena Qin Hai telah dijanjikan untuk menjaga Qin Huaiyue, itu sudah dimulai dari sekarang. Saudara Wu Yun, ayolah, bisik Bai Ling. Xiao Jin juga meniru Bai Ling dan berkata, Saudara Wu Yun, ayolah. Wu Yun tersenyum dan menyentuh kepala mereka, menatap Qin Huaiyue, dan berjalan menuju platform batunya. Saya pikir Qin Huaiyue akan menolak, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengangguk dengan patuh dan mengikuti Wu Yun. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin sudah terkesan dengan bakat Wu Yun sejak lama. Suara Qin Hai datang dari belakang, Nak, dengarkan paman ketigamu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanyakan pada paman ketigamu. Wu Yun dan Qin Huaiyue sama-sama memiliki garis hitam di kepala mereka. Dan kemunculan Wu Yun justru membuat beberapa orang berteriak. Pada saat yang sama, mata Du Fenglin dan 3 orang lainnya tiba-tiba menatap ke arahnya, dan ketiganya memiliki mata yang aneh. Seperti kegembiraan, seperti permusuhan. Orang yang belum mereka temukan sebelumnya akhirnya ditemukan. Bab 234 Hadiah yang membuat orang berteriak. Beberapa bersorak dan beberapa membenci. Orang yang paling membenci Wu Yun adalah orang-orang dari Sekte Wan Sheng. Mereka juga memiliki tuan muda yang sangat jenius, tetapi karena orang ini, tuan muda tersebut kini terkubur di Gunung Tandus. Dan karena Wu Yun, 10.000 orang suci Sekte dan Akademi Kota dan bubar, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi pertempuran dan ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Wan Sheng yang tidak membenci Wu Yun. Dihadapkan pada semua jeritan, pelecehan, atau suara-suara yang menghina, Wu Yun menutup telinga dan berjalan ke depan. Qin Huaiyue, sebaliknya, merasa sangat tidak senang ketika dia mendengar suara-suara yang memarahi dan menghina, dan berkata, apakah kamu tidak ingin melawan? Ini sepertinya tidak sejalan dengan karaktermu. Wu Yun sedikit terkejut. Dia kembali menatap Qin Huaiyue dan berkata, orang bisa berubah. Bagaimana singa bisa melihat hal yang sama seperti anjing? Qin Huaiyue sedikit terkejut dan berhenti berbicara. Entah kenapa, status Wu Yun di dalam hatinya tiba-tiba meningkat pesat. Namun, Wu Yun masih merasakan dengan jelas 3 mata tajam dan dingin dalam tatapan ini. Saat mengamati kerumunan, dia melihat Du Fenglin dan 3 orang lainnya. Ada sedikit rasa jijik dan jijik di mata mereka bertiga. Jelas dia melihat tingkat kultivasi Wu Yun saat ini. Meski berjauhan, Wu Yun sepertinya melihat kata-kata yang sama di mata ketiga orang itu. Nak, kamu hanya berada di alam bela diri bumi tingkat 9, bahkan alam bela diri Tian. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum duel, dan kamu tidak jauh dari kematian. Tapi Wu Yun hanya tersenyum acuh tak acuh, mengatakan bahwa pertarungan dengan ketiga orang itu tidak bisa dihindari, jadi dia tidak perlu memperhatikan. Tapi ketika dia melihat Du Fenglin, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Setahun yang lalu, di luar keluarga Wu di kota Xingyue, Du Fenglin mengalami cedera pada lengan kanan dan tulang tangannya, dan dia harus membayarnya secara penuh. Tapi ini semua urusannya nanti saja, saat ini mendapatkan juara pertama di turnamen dan ini adalah urusan utamanya. Setelah naik ke platform batu, Qin Huaiyue dan dia menemukan tungku alkimia mereka sendiri dan mengaturnya bersama. Ketika dia naik ke platform batu, Wu Yun dengan jelas merasakan 5 tatapan dingin dari mata 8 anggota sukunya. Dia tidak mengenal orang-orang ini, dan dia bahkan tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Saya juga tidak menyinggung perasaan mereka.
Ada spekulasi bahwa sikap mereka terhadap diri mereka sendiri mungkin karena hubungan baik mereka dengan Sekte Wan Sheng. Dia mencintai Wu dan Wu, jadi dia juga membenci Wu Yun bersama dengan Sekte Wan Sheng. Semua orang mengambil tempat duduknya, dan tak lama kemudian, Wakil Presiden Dalong muncul di podium tinggi di depan. Diam. Dia mendengar suara agung datang darinya, dan jelas bahwa budidaya alam transformasi dewa juga terkandung dalam suara ini. Arena alkimia yang berisik langsung menjadi sunyi. Hari ini adalah konferensi pertarungan alkimia yang diadakan oleh Akademi Danceng kami. Menghadapi seluruh benua selatan, Anda semua adalah alkemis muda paling berprestasi di benua selatan. Saya harap Anda masing-masing dapat menerobos diri sendiri dan meraih pencapaian baru. Saat tepuk tangan meriah dari penonton, Wakil Dekan Dalong berbicara lagi. Dalam turnamen dan ini, ada 5 hadiah. Setiap orang harus menyadari hadiah pertama, yaitu pemain yang memenangkan tempat pertama di turnamen alkimia akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi tatap muka dengan alkemis tingkat 8. Meskipun ini adalah hadiah yang diumumkan oleh Danceng Chollege sejak lama, hal ini masih menimbulkan keributan di antara semua orang ketika Wakil Dekan Dalong sendiri yang mengatakannya. Itu adalah eksistensi yang benar-benar seperti dewa, dan jumlahnya tidak banyak di seluruh benua hutan belantara. Hadiah kedua adalah masing-masing dari 10 pemain teratas dapat menerima 5 ramuan tingkat 6 kelas atas yang disediakan oleh Akademi Danceng. Sontak, suasana kembali heboh. Jeritan muncul. Obat mujarab level 6 ini bagus, dan merupakan pil pemberi nutrisi dan pengumpul spiritual berkualitas tinggi, dan ada 5 di antaranya. Jika kesempatannya tepat, sambil meningkatkan tingkat kultivasi, meridian bahkan dapat diperluas beberapa kali lipat. Hal ini seharusnya tidak terlalu menarik bagi para praktisi. Semua orang menghela nafas dengan emosi, seperti yang diharapkan dari Akademi Danceng, itu tetap murah hati seperti biasanya. Pada saat yang sama, saya juga menantikan 3 hadiah berikutnya, yang seharusnya lebih menarik perhatian. Wakil Dekan Dalong melanjutkan, hadiah ketiga adalah 5 kontestan teratas di turnamen dan masing-masing akan menerima ramuan tingkat ke-7 berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh dekan kami sendiri, serta ramuan pengubah sumsum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berteriak lagi, kali ini bukan lagi jeritan, melainkan jeritan yang nyata dari hati. Obat mujarab tingkat ke-7 kelas atas sudah menjadi yang terbaik di seluruh benua selatan. Dan efek dari pil pengubah sumsum ini bahkan lebih ajaib lagi, bisa dibilang bisa mengubah fisik seseorang secara total. Meski Anda pecundang, Anda masih punya peluang untuk menjelma menjadi seseorang yang bertalenta hebat. Dan jika Anda sangat berbakat, Anda bahkan dapat melompat ke tingkat kejeniusan untuk pertama kalinya. Bahkan seorang jenius pun bisa mendapatkan banyak manfaat dari meminum ramuan ini. Selain itu, ramuan ini tidak membatasi budidaya. Bahkan para pembudidaya alam bela diri bumi dan alam tian bela diri dapat mengubah fisik mereka sendiri selama kesempatannya tepat. Yang kuat semakin kuat. Bagaimana mungkin pil semacam itu tidak membuat heboh penonton? Bahkan Du Fenglin dan 3 orang jenius lainnya cukup tersentuh. Bahkan alkemis terkuat di sekte mereka tidak dapat memurnikan ramuan tingkat ke-7. Pada saat yang sama, meskipun semua orang kagum dengan kehebatan Akademi Danceng, mereka juga merasa ngeri dengan kekuatan dekan Ling Yuanwu. Tingkat kultivasi saya tidak hanya mencapai alam Yuanhe, tetapi tingkat master alkimia saya juga telah mencapai tingkat ke-7 yang menakutkan. Tidak mengherankan. Setelah terkesima, semua orang kembali mengalihkan perhatiannya, berharap wakil dekan mengumumkan hadiah lain yang akan lebih mengejutkan mereka. Dan hasilnya tidak mengecewakan mereka. Dengarkan saja dia berkata, hadiah pertama adalah 3 pemain teratas masing-masing dapat menerima ramuan tingkat 8 kelas menengah yang disempurnakan secara pribadi oleh alkemis tingkat 8, dan pil pengumpul api pemecah dewa. Benar saja, masa kembali berteriak. Kali ini,
Bahkan para alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi pertarungan alkimia berdiri dan berteriak. Bagi mereka, ramuan kelas menengah tingkat 8 adalah sesuatu yang hanya mereka dengar dalam rumor. Dan pil pengumpul api pemecah Tuhan ini dapat membentuk kembali api tubuh yang sebenarnya, dan itu hanya akan membuat api yang sebenarnya lebih kuat, tidak pernah melemah. Api asli berkualitas tinggi berpeluang untuk dipromosikan menjadi yang terbaik, dan api asli berkualitas tinggi berpeluang untuk dipromosikan ke puncak. Dan juga tidak dibatasi oleh tingkat kultivasi, bahkan mereka yang merupakan kultivator alam Tianwu atau Tianzun juga dapat menerima efek ramuan ini. Dengan hadiah seperti itu, siapapun yang merupakan seorang alkemis mungkin akan berteriak. Bahkan Du Fenglin dan pemilik api kudus lainnya sangat menantikannya. Jika pil pengumpul api pemecah dewa ini dapat meningkatkan peringkat api kudus di tubuh mereka, yang berada di peringkat 80-an, bukankah itu luar biasa? Tapi fokus Wu Yun bukan pada itu, dia fokus pada ramuan tingkat 8 kelas menengah. Aku hanya bisa mengerutkan kening. Tampaknya alkemis tingkat 8 hanya berada di tingkat menengah. Aku ingin tahu apakah dia bisa menyempurnakan pil asal hati spiritual. Bagaimanapun, bahkan di antara ramuan tingkat 8, pil asal hati spiritual masih sangat berharga. Saat dia memikirkannya, dia mendengar wakil dekan Dalong berbicara lagi, hadiah kelima ini untuk tempat pertama. Akademi Danceng akan memberikan kuota tambahan untuk kompetisi tangga benua selatan. Kali ini, penonton tidak mengaum atau berteriak. Ada pula yang hanya diam. Dia jelas terpengaruh oleh hadiahnya. Bab 235 Pertempuran dan dimulai. Semua orang langsung gempar dan berseru lagi dan lagi. Hadiah ini bahkan lebih menarik daripada ramuan tingkat 7 dan 8. Perebutan tangga di benua selatan adalah keberadaan yang sangat sakral bagi banyak orang di benua selatan. Menurut legenda, ini adalah tanah harta karun penilaian yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi yang muncul di benua rimba pada zaman kuno ketika dia naik ke alam dewa. Di benua wilderness, ubin peta timur, barat, selatan, utara, dan barat masing-masing memiliki tangga. Setelah Anda lulus penilaian tangga, Anda pasti akan mendapat manfaat tanpa akhir. Pada saat yang sama, kursi dalam kompetisi tangga ini telah lama berada di tangan kekuatan barat. Karena setelah penilaian tangga dibuka, orang kuat di atas level voli harus membuka sendiri jalannya sebelum dia bisa masuk. Di seluruh benua selatan, selain kekuatan barat, hanya Akademi Danceng yang memiliki orang-orang kuat di alam voli. Selain itu, orang kuat di bidang voli hanya dapat membuka lorong itu satu kali, dan hanya dapat membiarkan satu orang masuk. Untuk waktu yang lama, Akademi Danceng tidak pernah ikut campur dalam pertarungan memperebutkan tangga ini. Tak disangka, konferensi Dou dan ini justru memanfaatkan ini sebagai hadiah, dan menghabiskan banyak uang. Tapi orang lain mengatakannya pada saat yang sama. Bagi kami, tidak ada tempat bagi kami dalam kompetisi tangga surgawi ini. Kali ini, Du Fenglin dan mereka bertiga pasti akan dipilih untuk turnamen Doudan, dan mereka sendiri adalah anggota kekuatan barat dan telah lolos. Kami, Anda tidak bisa mendapatkannya, dan mereka tidak membutuhkannya. Itu sia-sia, jadi sebaiknya Anda memberikan yang lain. Kebanyakan orang menganut pandangan ini. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, jika dia ingin memenangkan kesempatan ini, dia hanya bisa menjadi juara pertama di turnamen dan ini. Jika Anda tidak dapat dibandingkan dengan orang lain dalam bidang alkimia, tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, Du Fenglin dan ketiga pihak yang terlibat tidak berpikir demikian. Ketika mereka mendengar hadiah ini, mata mereka melebar pada saat yang sama, dan mata mereka bahkan bersinar karena kegembiraan yang luar biasa. Yang lain tidak tahu, tapi mereka mengetahuinya dengan jelas. Di mata orang luar, mereka adalah anak muda paling berbakat di benua selatan. Namun nyatanya, mereka hanyalah talenta kedua yang dikembangkan oleh sekte tersebut.
Sekte tersebut juga secara diam-diam mengembangkan seorang jenius tertinggi sejati yang kekuatannya jauh di atas mereka. Itulah kejeniusan yang benar-benar dikembangkan oleh sekte ini. Tentu saja, kursi dalam perebutan tangga semuanya diberikan kepada orang tersebut dari sekte masing-masing, dan mereka tidak dapat terlibat sama sekali. Dan kali ini sejak Akademi Danceng memberikan hadiah ini, bagi mereka, ini tidak lebih dari sebuah kesempatan besar. Jika kebetulan Anda lulus ujian tangga, maka tidak perlu khawatir tidak bisa berubah menjadi naga dan terbang jauh di masa depan. Saat ini, mereka bertiga sedang memikirkan Xiao Jiujiu yang berbeda. Tentu saja dalam hati mereka, posisi pertama ini dengan sendirinya hanya akan terjadi di antara mereka bertiga. Oleh karena itu, ketiganya hanya menganggap satu sama lain sebagai lawan dan tidak memperhatikan orang lain sama sekali. Tapi Wu Yun juga memiliki sedikit cahaya di matanya. Dekan telah memberitahunya sebelumnya bahwa selama dia bisa mengalahkan Du Fenglin dan yang lainnya, dia bisa diberi kursi di kompetisi tangga. Dan sekarang kesempatan ini digunakan sebagai hadiah. Mengapa? Bisakah dekan membuka saluran 2 kali? Atau dia hanya menggunakan ini untuk mengujiku? Bisakah aku mengalahkan penonton dan memenangkan tempat pertama di turnamen dan ini? Memikirkan hal itu membuatku pusing, aku berhenti memikirkannya, terlepas dari apakah ada kursi di kompetisi tangga sebagai hadiah, Wu Yun harus memenangkan tempat pertama. Salah satunya untuk Bailing. Kedua, mari kita kesampingkan dendam di antara mereka. Dia sama sekali tidak ingin melihat ketiga orang ini pamer di hadapannya. Bahkan jika aku melihatnya lagi, aku hanya merasa mual. Di mana aku, Wu Yun, bagaimana aku bisa mentolerir kalian yang pamer? Adapun pil lainnya, mungkin tidak banyak berguna baginya. Tubuhnya telah berevolusi ke kondisi optimal dengan bantuan seni dewa bela diri Taisang. Bahkan 8 meridian dan roh bela diri yang bukan milik dunia ini telah dikandung, jadi tidak ada gunanya menelan pil ini. Tapi dia tidak membutuhkannya. Ada banyak orang di sekitarnya yang membutuhkannya. Akan sangat bagus jika memberi mereka obat mujarab ketika saatnya tiba. Atas perintah Wakil Presiden, konferensi Doudan resmi dimulai. Semua alkemis kembali ke posisi masing-masing dan menunggu dengan tenang. Semua orang siap untuk tampil maksimal. Meskipun tidak mungkin untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi tangga ini, meskipun Anda masuk 10 besar, mendapatkan pil penambah denyut nadi dan pengumpulan spiritual adalah hal yang bagus. Dan Cheng Cholege mengirimkan 100 pejabat senior, dan setiap platform batu dilayani oleh seorang eksekutif senior sebagai guru penilaian. Wakil Presiden duduk kembali di podium dan melihat keseluruhan situasi. Konferensi Doudan akan segera dimulai, dan ratusan ribu orang di luar tempat tersebut berteriak keras. Ini adalah acara gemilang bagi semua alkemis muda di benua selatan, semua orang menyaksikan dan menantikannya. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam acara akbar ini adalah yang terbaik di antara generasi muda benua selatan, dan setiap orang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Meskipun dia mungkin tidak bisa bersaing dengan siapapun, dia harus menjadi seseorang yang tidak akan pernah mengaku kalah. 1000 alkemis di 100 platform batu berturut-turut mengambil resep ramuan yang diberikan oleh guru penilai dan mulai memasuki kondisi alkimia. Matanya kembali ke platform batu ke-82 tempat Wu Yun berada. Guru penilai memberi mereka masing-masing resep. Wu Yun mengambil ramuan itu dan melihatnya sekilas. Itu adalah ramuan tingkat ketiga, ramuan dari pil pengumpul roh. Ramuan pengumpul roh ini relatif kompleks di antara ramuan tingkat ketiga. Jika tidak ada kebutuhan khusus, ramuan jenis ini jarang disentuh. Bahkan sebagian besar alkemis tingkat barat mungkin tidak dapat memurnikan ramuan pengumpul roh dengan kualitas yang baik, kebanyakan dari mereka adalah ramuan kelas menengah atau kelas atas. Ini juga pertama kalinya Wu Yun bersentuhan dengan pil seperti pil pengumpul roh. Pada saat ini, dia juga mengerutkan kening dan mempelajarinya dengan cermat. Dan beberapa orang lain di platform batu yang sama mulai memasuki kondisi alkimia satu demi satu.
Wu Yun melirik ke arah Qin Huaiyue dan melihat bahwa dia segera memasuki keadaan itu dengan teknik yang terampil. Sepertinya dia tidak asing dengan pil pengumpul roh ini, dan dia segera merasa lega. Bukan perjalanan pulang pergi. Setelah penelitian singkat, Wu Yun juga memasuki kondisi alkimia. Kali ini, Wu Yun masih memilih untuk menekan api spiritual hijau suci dalam keadaan api merah sejati bermutu tinggi. Meskipun terakhir kali dia menekan Hua Xingchen di Istana Kaisar Wu, terungkap bahwa dia memiliki api kudus. Namun sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka hanya mendengarnya dan tidak terlalu mempercayainya. Pada saat ini, ketika mereka melihat api asli bermutu tinggi yang dilepaskan oleh Wu Yun, mereka semua mencibir. Dahu tertipu, ternyata semua yang didengarnya hanyalah rumor belaka. Di mana api suci di Wu Yun? Du Fenglin dan 3 lainnya juga memperhatikan gerakan Wu Yun. Mereka tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihatnya melepaskan api sejati bermutu tinggi. Itu memang rumor. Bagaimana bisa keberadaan yang begitu berharga seperti api suci dimiliki oleh anak ini? Para alkemis yang berada di platform batu yang sama dengan Wu Yun bahkan lebih menghina. Ketika mereka mengetahui bahwa Wu Yun baru saja disertifikasi sebagai alkemis tingkat barat, dan bahwa api sejatinya hanyalah api tingkat atas, mereka bahkan mengabaikannya. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah Sekte Wan Sheng terlalu gugup. Ketika mereka meminta mereka untuk waspada terhadap orang ini. Mereka telah menjadi alkemis tingkat barat selama bertahun-tahun, jadi tidak masalah berurusan dengan Wu Yun, yang baru saja mencapai Master Alkimia tingkat barat. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.